Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipan Adli Hazazi dari IF 17D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang error handling. Nah, dari error handling ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kesalahan program. Nah, terus ada penanganan kesalahannya, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, lalu error repair. Kesalahan program dapat berupa kesalahan leksial. Nah, di sini kesalahannya itu typo ya, bisa dibilang typo. Kesalahan dalam mengetik, misalnya den jadi den atau thn. Lalu kesalahan sintak, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Nah, di sini itu tanda kurungnya kurang ya, harusnya di sini ditambah satu lagi. Lalu kesalahan semantik. Nah, contoh yang pertama itu kesalahan tipe data. Di sini integer C. Namun di sini itu bilangannya itu float. Harusnya itu dia float C. Lalu variabel belum diidentifikasikan. B sama dengan B plus 1. B-nya itu apa? Belum diidentifikasikan. Harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Lalu langkah-langkahnya itu mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, lalu tindak lanjut perbaiki. Nah, misalnya kompiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi kode kesalahannya, lalu pesan kesalahan dalam bahasa alami, nama dan atribut identifier. Contohnya error 162. Error 162 ini merupakan kode kesalahan. Nah, pesan kesalahannya itu adalah now identifier. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh kompiler. Nah, reaksi-reaksinya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu reaksi yang tidak dapat diterima. Jadi di sini kompiler crash atau berhenti. Lalu looping, kompiler tidak bisa berhenti, muter terus kan, looping. Nah, ini menghasilkan objek program yang salah. Nah, ini berbahaya karena bisa muncul tidak bisa muncul setelah program dieksekusi. Lalu ada reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Nah, di sini kompiler menemukan kesalahan pertama, melaporkan lalu berhenti. Harusnya menindaklanjuti kesalahan itu. Nah, lalu pemrogram membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Nah, lalu ada reaksi-reaksi yang dapat diterima. Nah, reaksi yang dapat diterima itu reaksi yang benar ya. Yang pertama itu ada kompiler melaporkan errornya, lalu recovery, pemulihan, lalu memperbaikinya. Reaksi yang belum dapat dilakukan, kompiler mengkoreksi kesalahan, menghasilkan objek program sesuai keinginan program. Lalu kompiler memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud dari program, belum diimplementasikan pada program. Tujuan itu mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke proses selanjutnya. Ada mekanisme ad hoc. Nah, di sini recovery yang dilakukan tergantung dari si pembuat kompilernya, tidak terkait pada suatu aturan. Nah, disebut juga dengan istilah verbose error recovery. Contohnya di sini ada sintak di sini. Nah, pada contoh di atas ini kompiler akan mengenali sebagai notasi BNF. Lalu ada second error recovery untuk melokalisir kesalahan. Nah, di sini ada panic mode. Nah, maju terus sampai ketemu delay meter. Nah, contohnya if A sama dengan 1, kondisinya true. Nah, pada kondisi di atas tadi then tidak ada. Lalu kompiler melanjutkan sampai ketemu delay meter atau titik koma. Nah, unit deletion menghapus keseluruhan suatu unit sintak
sintaksis ya, dan sebagai misalnya blok x b, lalu statementnya apa dan sebagainya, mempermudah untuk melakukan error repairing. Cara ini untuk mempermudahnya ya, memperbaiki error. Lalu ada context sensitive recovery berkaitan dengan semantik. Contohnya B sama dengan budi luhur. Nah, pada awal program variabel B itu belum dideklarasikan, maka berdasarkan permunculannya maka diasumsikan B itu sebuah string. Error handling, ada error repair, memperbaiki kesalahan dan membuat source code valid atau memodifikasinya. Mekanisme ad hoc itu tergantung pada si pembuat compiler. Sintak direct repair, menyisipkan atau membuang simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Nah, misalnya while A lebih besar sama dengan 1. Nah, harusnya itu berikutnya ada do I. Tapi di sini tidak ada, ini menyebabkan error. Nah, contoh lainnya ada prosedur increment. Nah, di sini bisa dilihat n-nya ada 2 ya. Jadi harus dihapus 1. Lalu ada context sensitive repair. Membuat identifier dummy di sini ya. Variabel A itu string, tapi di sini itu dia tipenya integer. Ada selling repair, memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misalnya will, ada double L di sini, jadi harus dihapus dan diperbaiki huruf kata will-nya itu. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.